Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Syafira Ramadhani MH, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 233810712021. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kritik sastra, yaitu mengkritik salah satu karya sastra. Di sini saya akan mengkritik sebuah karya sastra novel yang berjudul Dua Barista karya Najati Salma, dengan identitas novel yaitu diterbitkan pertama kali pada tahun 2020 dan diterbitkan langsung oleh Telaga Aksara dengan jumlah halaman 496 halaman. Di sini saya mengambil judul Resiliensi Perempuan pada Poligami dalam novel Dua Barista karya Najati Salma, kajian psikologi sastra. Dalam sinopsis novel ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang dihadapkan pada persoalan poligami, konflik batin, kesabaran dan perjuangan emosional perempuan dalam mempertahankan kehidupan keluarga. Tokoh perempuan juga mengalami tekanan psikologis akibat hadirnya orang ketiga, meskipun orang ketiga ini dipilih secara langsung oleh Neng Mazarina. Namun Neng Mazarina ini tetap berusaha bertahan, menyesuaikan diri, dan mencari makna dari penderitaan yang terjadi pada dirinya. Dalam novel ini tidak hanya menampilkan konflik rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan kekuatan mental, pengendalian emosi, dan kemampuan bangkit dari keterpurukan yang menunjukkan adanya resiliensi perempuan. Pada novel ini terdapat kekurangan dan kelebihan novel. Yang pertama, kelebihan novel yaitu mengangkat tema poligami yang dekat dengan realitas sosial masyarakat. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Dan yang terakhir, memiliki nilai religius dan psikologis yang kuat. Selanjutnya, kekurangan pada novel ini yang pertama, konflik yang berkembang cukup lambat, dan yang kedua yaitu sebagian tokoh pendukung kurang mendapat pengembangan karakter yang mendalam. Selanjutnya yaitu novel Dua Barista ini tidak hanya menggambarkan soal poligami sebagai konflik rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan dinamika psikologis perempuan ketika menghadapi tekanan emosional. Tokoh perempuan dalam novel ini mengalami rasa kecewa, rasa sedih, maupun rasa marah, tetapi tetap mampu bertahan bertahan dalam situasi sulit tersebut. Melalui konflik tersebut, pengarang memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk bangkit dan menyesuaikan diri terhadap penderitaan yang dialaminya. Kritik sastra dalam novel Dua Barista ini menggunakan pendekatan psikologi sastra dengan teori resiliensi dari Karen Reichert dan Andre Sapte. Pendekatan psikologi sastra digunakan karena novel ini banyak menggambarkan konflik batin, tekanan emosional, serta ketahanan mental tokoh perempuan dalam menghadapi persoalan poligami. Menurut Reichert dan Sapte, resiliensi merupakan kemampuan individu untuk bertahan, menyesuaikan diri, serta bangkit dari situasi yang sulit atau tekanan hidupnya. Teori ini juga berpendapat ada 7 aspek utama yang dapat digunakan untuk menganalisis tokoh perempuan dalam novel ini. Yang pertama yaitu regulasi emosi. Nah, regulasi emosi itu merupakan kemampuan individu dalam mengontrol emosi ketika menghadapi tekanan atau masalah. Dalam novel ini, tokoh perempuan mengalami tekanan psikologis akibat poligami. Kondisi tersebut memunculkan rasa kecewa, sedih, marah, bahkan rasa kehilangan terhadap kebahagiaan rumah tangganya. Namun tokoh perempuan tersebut tetap berusaha menenangkan diri dan tidak meluapkan emosinya secara berlebihan.
Pengendalian emosi ini menjadi bentuk ketahanan psikologis yang penting dalam menghadapi situasi traumatis. Yang kedua yaitu pengendalian impuls. Pengendalian impuls itu adalah kemampuan seseorang dalam menahan dorongan emosional atau tindakan spontan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tokoh perempuan dalam novel ini tidak langsung mengambil keputusan secara gegabah, meskipun Neng Mariza ini tersakiti akibat poligami. Tapi ia berpikir secara rasional dan mempertimbangkan dampaknya dari setiap tindakan yang akan diambilnya. Kemampuan tersebut memperlihatkan kedewasaan emosional Neng Mariza dalam menghadapi konflik rumah tangga. Yang ketiga yaitu optimisme. Optimisme itu merupakan keyakinan bahwa keadaan dapat menjadi lebih baik dan masalah yang dihadapi tidak akan berlangsung selamanya. Tokoh perempuan dalam novel ini tetap memiliki harapan terhadap kehidupannya, meskipun berada dalam kondisi yang menyakitkan. Neng Mariza percaya bahwa setiap ujian hidup memiliki hikmah dan jalan keluarnya. Optimisme ini menjadi faktor yang penting, membuat tokoh mampu bertahan dan tidak terpuruk berkepanjangan. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu empati. Empati itu adalah kemampuan untuk memahami kondisi emosional seseorang ataupun orang lain. Dalam novel ini, tokoh perempuan tidak hanya memikirkan penderitaannya sendiri, tetapi juga memahami situasi orang-orang di sekitarnya. Neng Mariza atau tokoh perempuan ini melihat konflik rumah tangga dari berbagai sudut pandang, sehingga tidak sepenuhnya dipenuhi rasa kebencian. Neng Mariza tidak menjadikan penderitaan ini sebagai alasan untuk menyakiti orang lain, tetapi beliau ini mencoba untuk memahami realitas hidup yang harus dihadapinya. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis penyebab masalah. Analisis ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengidentifikasi penyebab atau suatu masalah secara tepat. Tokoh perempuan dalam novel ini tidak hanya menyalahkan keadaan, tetapi juga mencoba memahami faktor-faktor yang menyebabkan konflik rumah tangganya terjadi. Tokoh ini atau Neng Mariza ini berusaha untuk merenungkan hubungan keluarga serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Yang selanjutnya yang keenam yaitu efikasi diri atau efikasi ini merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Tokoh perempuan dalam novel ini menunjukkan keyakinan bahwa dirinya mampu melewati cobaan hidup meskipun berada dalam kondisi yang berat. Kepercayaan terhadap kemampuan diri membuat tokoh dapat menjalankan perannya sebagai istri dan perempuan yang tegar. Tokoh ini tidak sepenuhnya menyerah pada keadaan, melainkan berusaha tetap kuat demi mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya, reaching out merupakan kemampuan individu untuk bangkit dan menemukan makna baru setelah mengalami penderitaan. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan dapat menjadi proses pembelajaran yang membentuk kekuatan batin seseorang. Berdasarkan teori resiliensi, perempuan memiliki tingkat resiliensi yang tinggi. Dapat dilihat dari ketika mengontrol emosi, menyesuaikan diri terhadap tekanan, dan tetap menjalani kehidupan meskipun berada dalam situasi yang menyakitkan. Tokoh individu ini tidak digambarkan sebagai yang lemah, tetapi sosok yang mampu bertahan dalam tekanan sosial dan emosional. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa tekanan psikologis perempuan seringkali tidak terlihat secara langsung. Luka emosional dialami tokoh cenderung dipendam dan dihadapi secara pribadi. Ideologi yang tampak dalam novel ini adalah bahwa perempuan dianggap memiliki kekuatan moral dan emosional untuk mempertahankan keluarga meskipun berada dalam situasi yang sulit.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.